Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang latihan soal yang berkaitan dengan materi kita di gerak lurus. Nah, baik. Mari kita mulai dari pembahasan kita di soal yang pertama. Pada soal yang pertama ini ada seekor lalat terbang ke arah barat dengan kecepatan 5 meter per sekon selama 15 sekon. Kemudian kembali ke timur dengan kecepatan 8 meter per sekon selama 8 sekon. Pertanyaannya, tentukanlah kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata lalat tersebut secara berturut-turut. Nah, hati-hati di sini ada kecepatan dan kelajuan. Maka harus tahu dulu definisi dari kecepatan dan kelajuan. Nah, kita mulai dari gambaran gerak benda tersebut. Misalkan ini ada lalat. Dia terbang ke arah barat sesuai dengan di soal tadi, terbang ke barat dengan kecepatan 15 meter per sekon selama 15 detik dengan T. Anggap saja ini T1 itu adalah 15 sekon. Nah, maka jarak yang ditempuh S1 ini adalah V1 dikalikan T1, yaitu 15 kali 15 sama dengan 225 meter. Nah, jadi ini lalatnya bergerak menempuh jarak 225 meter. Nah, kemudian berbalik ke arah timur. Jadi setelah sampai di sini, dia ganti bergerak ke arah timur dengan kecepatan 8 meter per sekon selama 8 detik. Sehingga ini akan menempuh jarak kita beri nama S2. Jadi untuk S2 berarti itu adalah V2 dikalikan T2. V2-nya 8, kemudian T2-nya ini adalah 8 sekon, sehingga ini adalah 64 meter. Nah, kemudian untuk mencari kecepatan, berarti ini adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, perpindahannya berarti diukur dari titik awal ke titik akhir. Dari titik awalnya di sini, kemudian titik akhirnya di sana. Nah, ini adalah perpindahannya. Perpindahannya di sini adalah berarti panjangnya 225 min 64. Jadi 225 dari pergerakan yang pertama, kemudian 64 adalah gerakan yang kedua. Jadi ini hasilnya adalah 1, kemudian di sini ada 22, dikurangi ini berarti ada 16. Sehingga untuk hasilnya di sini adalah 161. Waktunya berarti waktunya di situ adalah 15 ditambah dengan 8 sekon. Jadi ini adalah 15 plus 8 sama dengan 161 per. Ini adalah 23 ya, 23 sekon. Kemudian totalnya atau hasil pembagiannya ini adalah 7 ya, ada 7 meter per sekon. Jadi besarnya adalah 7 meter per sekon. Nah, kemudian bagaimana dengan kelajuan? Nah, kalau kelajuan maka nanti beda. Kelajuan ini adalah skalar. Nah, berarti nanti di sini adalah jarak dibagi dengan waktu tempuh. Nah, jaraknya berarti di situ adalah
panjang lintasan yang telah ditempuh lalat. Jadi 225 ditambah dengan 64 dibagi dengan waktu tempuhnya adalah 15 ditambah 8 sekon. Nah, ini berarti ada 9, 8, 2 dibagi dengan 23 sekon. Nah, sekarang berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 12,56 ya, 12,56. Nah, sekarang kita cek apakah ada jawaban untuk kecepatan 7 dan kelajuan 12,56. Nah, sini berarti oke, ada jawaban yang cocok adalah jawaban yang A. Nah, baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada soal ini, sebuah benda yang bergerak lurus beraturan atau biasa disebut dengan GLB, jadi adalah GLB, maka memiliki, nah ini untuk yang GLB berarti kecepatannya adalah tetap, kemudian percepatannya adalah 0. Jadi yang cocok adalah untuk opsi atau pilihan E. Kemudian soal berikutnya, dua benda A dan B mula-mula berjarak 60 meter. Benda A di sebelah kiri, benda B. Pada saat yang sama, benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan 6 meter per sekon, kemudian benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan 4 meter per sekon. Nah, benda A dan benda B bertemu setelah kedua benda bergerak selama titik-titik. Jadi yang ditanyakan di sini adalah waktu kedua benda akan berpapasan. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan konsep benda yang berpapasan. Jadi misalkan ada dua buah benda. Ini adalah benda A, kemudian di sini ada benda B terpisah sejauh 60 meter. Kemudian benda A ini bergerak dengan kecepatan VA, ini adalah 6 meter per sekon. Kemudian benda B bergerak dengan kecepatan VB adalah 4 meter per sekon. Kemudian kedua benda berangkat bersama. Karena berangkat bersama, maka waktu tempuhnya nanti adalah sama, sehingga berangkat bersama, maka TA sama dengan TB sama dengan T. Jadi nanti di sini ada benda A ini akan bergerak sehingga dia menempuh jarak, misalkan inilah SA, kemudian benda B bergerak menempuh jarak sejauh SB sehingga keduanya bertemu. Nah, dengan demikian syaratnya untuk bertemu ini adalah untuk SA ditambah dengan SB itu harus sama dengan SAB atau jarak pisah antara kedua benda. Nah, kemudian SA karena gerakannya GLB jadi VA kalikan TA ditambah VB dikalikan TB, nah sama dengan SAB. Nah, VA adalah 6, kemudian TA adalah T, kemudian VB adalah 4, TB juga T karena berangkat bersamaan, kemudian SAB itu adalah 60 meter per sekon, sehingga hasilnya di sini adalah 10T sama dengan 60, sehingga waktu kedua benda untuk berpapasan adalah setelah bergerak selama 6 sekon. Nah, kita cek di opsinya. Nah, jadi jawaban yang cocok adalah A. Baik, selanjutnya kita menuju ke soal berikutnya ini. Nah, di sini di soal ini tampak ada grafik dari gerak benda, yaitu grafiknya hubungan antara S dan T. Nah, dari grafik di atas yang menunjukkan benda dalam keadaan diam. Nah, benda dalam keadaan diam berarti posisinya terhadap titik acuan adalah tetap. Jadi misalkan di sini adalah 0, kemudian di sini adalah S1. Oh, ini T1 ya, T1. Kemudian ini adalah S1, kemudian di sini ada T2,
kemudian sini ada anggap T3, kemudian sini ada T4, sini ada T5. Nah, kemudian di sini ada S3, kemudian ada S4. Nah, dari grafik ini tampak bahwa untuk gerak 1, jadi dari 0 menuju ke S1, maka berarti benda ini bergerak karena pada perubahan posisi dari 0, kemudian pada saat T1 nilainya jadi S1. Nah, kemudian dari pergerakan yang kedua, pada saat T1 ini ada berada di S1, kemudian pada saat T2 berada di S2. Nah, berarti pada grafik atau bagian yang kedua ini, benda tidak mengalami perubahan posisi, sehingga benda tersebut dikatakan sebagai diam. Jadi untuk yang benda diam berada di bagian yang kedua, sedangkan untuk yang ketiga ini dia bergerak karena pada saat T2 adalah S1, kemudian pada saat T3 posisinya di S3. Berarti ada perubahan posisi terhadap waktu. Kemudian untuk bagian yang keempat ini, nah ini ada perubahannya dari S3 menjadi S4 yang nilainya lebih kecil. Nah, berarti di sini perpindahannya menjadi mengecil, benda ini kembali ke arah semula. Jadi mau menuju ke titik 0. Kemudian pada saat pergerakan yang kelima ini, benda bergerak dari S4 menuju ke 0 sehingga benda berada di titik awal. Ini di titik asal. Jadi benda bergerak di bagian benda diam pada bagian yang kedua. Selanjutnya, pada soal ini, kecepatan suatu partikel mengalami perlambatan konstan ternyata berubah dari 30 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon. Nah, setelah menempuh jarak sejauh 75 cm. Jadi ini adalah sebagai V0-nya 30, kemudian ada VT, V akhir, misalkan ini adalah VT-nya 15 meter per sekon. Nah, pada saat perubahan dari 30 ke 15 itu sudah menempuh jarak 75 meter. Nah, maka kemudian pertanyaannya, partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak berapa jauh lagi. Nah, berarti di sini kita perlu menggunakan persamaan tentang GLBB. Nah, persamaan apa yang sesuai? Karena di situ tidak diketahui waktu, maka kita menggunakan persamaan yang ketiga, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A dikalikan dengan S. Nah, VT adalah 15 kuadrat, kemudian kecepatan awalnya 30 meter per sekon, kemudian ini ada 2 kalikan A yang belum diketahui, kemudian S-nya 75 cm. Jadi ini ada 225, dan di sini ada 900 ditambah dengan 150A. Nah, berarti ada 150A sama dengan negatif dari bukan ya. Saya ulangi lagi. Jadi kalau misalkan kita pindah ke ruas kiri, ke ini minus, kemudian ini ada 900 min 225, gitu ya. Nah, berarti di sini ada minus 150A, kemudian di sini ada 675, kemudian A berarti adalah negatif 675 per 150. Nah, ini hasilnya adalah minus 4,5 meter per sekon kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah selanjutnya, berapakah jarak yang ditempuh benda sampai benda tersebut berhenti? Berarti kita menggunakan persamaan yang sama, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kalikan S. Hati-hati V0-nya nanti kita mengamati dari kecepatan 15 menjadi 0. Nah, berarti di sini adalah 0 karena berhenti.
Dan kecepatan awalnya, awal pengamatannya kita pindah ke 15 kuadrat plus 2 kali, hati-hati ada percepatannya adalah min 4,5, berarti perlambatan, kemudian ini adalah S. Ini kita pindah ke ruas kiri, berarti ada 9 S sama dengan 225, sehingga S itu adalah 225 per 9, S sama dengan 25 meter. Nah, kita cek di opsinya, ya ada 25 meter. Nah, selanjutnya di soal berikutnya ini ada benda bergerak lurus dengan percepatan tetap 1 meter per sekon kuadrat. Jika kecepatan awal benda 4 meter per sekon, maka kecepatan dan jarak tempuh benda itu pada akhir detik ke-5. Nah, berarti ini kita asumsikan bahwa T-nya adalah 5 detik, kemudian percepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat, dan kecepatan awalnya adalah 4 meter per sekon. Pertanyaannya adalah kecepatan dan jarak tempuh. Nah, untuk mencari kecepatan akhir, tidak ada, kita menggunakan Vt sama dengan V0 plus A dikalikan T. Nah, V0-nya diketahui, ini adalah 4 meter per sekon, ya, kemudian percepatannya adalah 1, waktunya 5. Jadi ini ada 4, percepatannya 1, waktunya adalah 5, sehingga kecepatannya akhir itu adalah 9 meter per sekon. Lalu kemudian dengan jaraknya bagaimana? Jadi S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya adalah 4, T-nya 5, plus setengah dikalikan A-nya adalah 1, T-nya adalah 5 kuadrat. Berarti ini ada 20, ditambah dengan 25 dibagi 2, berarti ada 12,5 meter. Ya, meter. Kemudian totalnya ini berarti adalah 32,5 meter. Ya, jadi tadi kecepatannya adalah 9, kemudian jarak yang ditempuh 32,5 meter. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, soal yang terakhir. Sebuah lokomotif mula-mula diam, kemudian bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi ini adalah A. Berapa lama waktu yang dibutuhkan lokomotif untuk menempuh jarak 900 meter? Nah, ini jadi awalnya diam, maka nanti kita menyelesaikan menggunakan persamaan GLDB yang kedua untuk mencari waktu tempuh. Jadi ada S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, jarak yang tempuh adalah 900. Kecepatan awalnya adalah 0 karena mula-mula diam di sini. Nah, ini berarti V0-nya adalah 0. Jadi V0-nya 0 kalikan T plus setengah kali A. A-nya tadi di situ adalah 2 meter per sekon kuadrat, jadi kalikan 2 T kuadrat. Nah, jadi ini adalah 900 sama dengan T kuadrat, sehingga T itu adalah 30 sekon. Jadi jawabannya adalah 30 sekon. Nah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.